Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas sebuah bab ke-12 dari muatan pelajaran PLBJ, di mana materi yang akan kita bahas adalah tanaman khas Jakarta. Dan di sini kita bisa lihat ya tanaman-tanamannya yang dihasilkan dari yang akan kita bahas. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah yang pertama, mampu mengenal tanaman khas Jakarta. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi tanaman khas Jakarta. Dua tujuan ini harus kita targetkan tercapai ya. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik agar kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Di sini ada gambar ya, seorang anak ya yang sedang bertanya kepada orang yang dewasa. Pada hari Minggu, Faisal, Doni, dan Andi berencana mengunjungi cagar buah condet. Mereka berencana membuat karya tulis mengenai tanaman khas Jakarta. Kebun buah inilah yang kini disebut sebagai cagar buah condet, yang lokasinya berada di bantaran Sungai Ciliwung. Tepatnya di Jalan Kayu Manis, RT 7, RW 5, Kelurahan Balek Kembang, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Mengenal tanaman khas Jakarta. Dari sekian banyak jenis tanaman di Jakarta, ada beberapa tanaman yang sudah begitu melekat dengan kota Jakarta. Nama tanaman yang ada yang digunakan untuk menamai sebuah kawasan atau daerah, seperti kemang, bintaro, menteng, atau nama jalan, seperti gandaria, asam, atau lainnya. Tanaman ini ada yang memang asli Jakarta dan ada juga dari luar Jakarta. Bahkan ada tanaman yang mengingatkan orang akan kota Jakarta, misalnya salak condet, rambutan lebak bulus, atau durian sitokong. Berikut tanaman khas yang ada di Jakarta. Pertama, salak condet. Salak condet atau Salacca edulis cognita adalah jenis buah yang sangat terkenal di Jakarta. Salak condet sendiri memiliki nama belakang condet karena banyak tumbuh dan tersebar di daerah Condet. Saat ini salak condet masih digunakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lambang resmi daerah bersama dengan elang bondol yang terlihat sedang mencengkram salak condet pada lambang tersebut. 2. Gandaria. Tanaman gandaria atau nama latinnya Bowe macrophylla berasal dari Asia Tenggara. Buahnya kecil-kecil bulat seperti kelereng, bisa dimakan segar, dibuat asinan atau bumbu sambal, serta rasanya asam atau asam manis. Ini buahnya ya. 3. Kecapi. Nah, ini gambarnya kecapinya. Tanaman kecapi atau Sandoricum kucape tumbuh tegak mencapai 25-30 meter dengan diameter batang 70-90 cm. Percabangannya banyak membentuk tajuk rapat atau lebat. 3. Kemang atau kemang. Tanaman kemang atau Mangifera Caesia berbatang tegak, tingginya bisa mencapai 40 meter. Buah kemang berbentuk lonjong, tidak simetris, berwarna kecoklatan. Kini kemang menjadi kawasan elit tempat tinggal orang asing di Jakarta. 5. Menteng. Gambarnya di sebelah pojok kanan bawah ya. Tanaman menteng atau Bacchaurea cemosa 15-25 meter. Besar batangnya 25-70 cm. Rasa buahnya asam manis. Kulit buahnya tebal, sering dibuat asinan.
Kini Menteng adalah sebuah kawasan pemukiman di Jakarta Pusat. Rambutan rapiah. Tanaman rambutan rapiah atau Nephelium lapaceum hampir sama dengan jenis rambutan lain, hanya saja daunnya lebih kecil daripada rambutan binjai. Rambutan ini berasal dari Pasar Minggu, dan nama rapiah konon diambil dari nama Nyonya Rapiah yang pertama memiliki pohon ini. 7. Duku condet. Tanaman duku condet atau Lancium domesticum tidak berbeda dengan duku lainnya. Buahnya muncul dari batangnya, berwarna kuning polos, berbentuk bundar, dan rasa buahnya manis. 8. Kenari. Nah, seperti ini gambarnya. Tanaman kenari atau Canarium commune tinggi tanamannya mencapai 10-20 meter. Dengan diameter batang 30-50 cm. Bila tanaman sudah besar, pada pangkal batang akan tumbuh akar papan. 9. Kuini. Pohon kuini atau Mangifera odorata tingginya 10-15 meter, bahkan ada yang 20 meter lebih. Tanaman ini memiliki tajuk membulat atau bulat telur melebar. Daging buahnya kuning oranye, sedikit berserat dengan aroma khas. Saat ini kuini merupakan nama gang di kawasan Senen. 10. Cempaka. Tanaman cempaka atau Miselium campaca aslinya berasal dari India. Tanaman ini tumbuh baik di dataran rendah sampai ketinggian 1200 meter DPL. Nah, DPL ini singkatan dari permukaan laut. Tanaman ini berbunga sepanjang tahun. Di Jakarta terdapat kawasan yang diberi nama Cempaka Putih. 11. Bungur. Tanaman bungur atau Lagerstroemia speciosa. Tingginya mencapai 25-30 meter lebih, dengan diameter batang kira-kira 60 cm. Bunganya berlimpah dan tampak semarak dengan warna ungu. Tumbuh baik di dataran rendah sampai ketinggian 800 meter dari permukaan laut. Tanaman ini digunakan untuk sebuah jalan di kawasan Jakarta Pusat. 12. Ketapang. Tanaman ketapang atau nama lainnya Terminalis catapa yang dibudidayakan tingginya 10-20 meter. Ketapang hanya tumbuh di daerah panas dan dekat pantai sampai ketinggian 800 meter DPL dari permukaan laut. Daun-daunnya besar, lonjong, lebar dengan ujungnya membulat. Ketapang saat ini juga menjadi nama tempat di Jakarta. 13. Johar. Tanaman johar atau Cassia siamea pertumbuhannya cepat. Tingginya mencapai 10-15 cm. Dengan diameter batang 40-50 cm, johar tumbuh baik di daerah kurang dari 1000 meter dari permukaan laut. Di Jakarta terdapat nama tempat bernama Johar Baru. Bintaro. 14. Tanaman bintaro atau nama lainnya Cerbera mangas aslinya banyak tumbuh di daerah rawa, pinggir pantai, dan tepi sungai. Di Indonesia tanaman ini sudah mulai langka. Pohon bintaro tingginya bisa mencapai 15 meter. Dengan diameter batang sekitar 40 cm. Sekarang, Bintaro adalah nama sebuah permukiman di Jakarta. Mengidentifikasi tanaman khas Jakarta. Dari ke-29 jenis tanaman langka, berdasarkan SK atau Surat Keputusan Gubernur DKI nomor 2359/1987,
yang juga merupakan tanaman khas Betawi, hanya 7 jenis yang masih dapat ditemui dengan jumlah terbatas, yaitu jambu biji atau Psidium guajava, jambu bol atau Syzygium malacensis, matoa atau Pometia pinnata, mengkudu atau Morinda citrifolia, rukem atau Falcotia rukam, sawo manila atau Manicala javota, dan sirsak atau Annona muricata. Hilangnya tanaman khas Jakarta disebabkan adanya perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan dan usaha. Selain itu, pembangunan gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, dan perluasan jalan dan lahan hijau. Pada saat ini hanya beberapa daerah tertentu yang masih terdapat tanaman khas Jakarta, misalnya kawasan daerah aliran sungai di kawasan Condet, kawasan Kepulauan Seribu, dan Perkampungan Budaya Betawi atau PBB Setu Babakan. Setelah kamu menyaksikan video ini, mencermati videonya dari awal hingga akhir, kemudian menemukan soal latihan ini, silakan kamu jawab soal latihan berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Jawablah sesuai dengan materi yang tadi sudah kita bahas, kita sudah saksikan dengan jawaban yang sesuai. Saya doakan kamu bisa dalam menjawab soal latihan ini dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Jika kamu kesulitan, silakan kamu mengulangi kembali video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Selamat mencoba, selamat mengerjakan. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu terkait bab yang kita sudah bahas. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.